Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kalian terima diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, kayaknya kalian ini masih kurang semangat. Gimana kalau ibu tanya apa kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, setuju? Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pintar, pintar, pintar. Karena kalian semua sudah semangat, ada yang tahu kita kemarin belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Ya Rasya, kita kemarin belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang keseimbangan ekosistem. Lalu ada yang tahu apa itu ekosistem? Yaitu siapa namanya? Fahri, apa Fahri? Ya, benar. Ekosistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komunitas makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, serta terjadi saling ketergantungan satu sama lain. Nah, anak-anak, keseimbangan ekosistem itu harus dijaga. Cara menjaga keseimbangan ekosistem antara lain dengan cara mempertahankan jumlah hewan dan tumbuhan, tidak menggunakan bahan kimia untuk keperluan pertanian secara berlebihan, dan juga melindungi alam dengan cara membuat undang-undang pelestarian alam. Kerusakan ekosistem itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih ada sangkut pautnya dengan keseimbangan ekosistem loh. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Ya Raffi, hari ini kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar tentang pelestarian makhluk hidup anak-anak. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mendekati kepunahan. Kita juga belajar tentang cara pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan, juga cara-cara pelestarian makhluk hidup. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah ini, kalian dapat membuat daftar tentang hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Kalian juga dapat menjelaskan upaya untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Kalian juga dapat menjelaskan kerugian yang dialami manusia karena hilangnya jenis makhluk hidup tertentu. Lalu kalian dapat mencari informasi bagaimana cara-cara pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, kalian juga dapat berpartisipasi dalam pelestarian jenis makhluk hidup. Anak-anak, di alam ini terdapat beraneka jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang sejenis berkelompok dan tinggal pada suatu lingkungan. Kelompok makhluk hidup yang sejenis misalnya kelompok harimau, kelompok rusa, kelompok gajah, mereka tinggal di suatu lingkungan atau tempat untuk membentuk populasi. Kelestarian populasi suatu jenis makhluk hidup tergantung pada lingkungannya. Antara makhluk hidup dengan lingkungan ada hubungan saling keterkaitan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan makhluk hidup di sekitar kalian. Apakah di lingkungan kalian terdapat beraneka ragam jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan? Misalnya ada ayam, kucing, tikus, sapi, kambing, atau gajah. Wah, kalau gajah sepertinya tidak mungkin ya. Apa ada tumbuh-tumbuhan juga seperti pohon jambu, pepaya, pisang, sayur-sayuran, sayur bayam? Ada kan? Ada. Nah,
Hewan dan tumbuhan itu ada juga yang dipelihara dan ada juga yang tidak dipelihara anak-anak. Tentunya kalian pernah melihat binatang seperti gajah, harimau, dan orang hutan di kebun binatang ya. Karena di lingkungan rumah kalian pasti tidak mungkin. Binatang-binatang itu tinggal di dalam hutan. Binatang-binatang itu tidur dan mencari makan di hutan. Lalu apa yang terjadi bila hutan tempat tinggal binatang-binatang itu terganggu atau rusak? Nah, tentunya keberlangsungan hidup binatang-binatang itu juga terganggu dan bahkan terancam kelestariannya hingga mendekati kepunahan. Anak-anak, kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Jadi, kalian pernah melihat kebakaran hutan yang marak terjadi dekat-dekat ini? Itu tidak baik anak-anak. Akibat kebakaran hutan, beberapa jenis tumbuhan rusak dan mati. Dan tentunya hutan menjadi gundul. Dalam keadaan demikian, tidak memungkinkan binatang untuk tinggal di sana. Bahkan beberapa jenis binatang pun ikut mati terbakar. Menyedihkan kan anak-anak? Binatang-binatang itu kehilangan tempat tinggal. Sama halnya ketika rumah kalian dibakar, kalian otomatis akan kehilangan tempat tinggal. Dan juga kalian akan kesulitan untuk mencari makanan. Seperti itu, binatang itu juga kehilangan sumber makanannya anak-anak. Akibatnya, beberapa jenis binatang populasinya berkurang dan bahkan terancam kepunahan akibat kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan tersebut. Nah, ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Yuk kita bahas bersama-sama anak-anak. Hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Setelah tadi Ibu jelaskan penyebab terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan, ada kerusakan hutan. Selain itu ada juga kepunahan hewan dan tumbuhan disebabkan oleh polusi. Kalian tahu polusi? Ya, polusi itu sama dengan pencemaran. Polusi atau pencemaran itu dapat mempengaruhi keberadaan hewan dan tumbuhan. Sama seperti halnya polusi asap kendaraan. Kalian pasti akan merasa tidak nyaman. Kalian juga pasti akan merasakan sesak karena kelamaan mencium asap dari kendaraan itu anak-anak. Seperti itu juga hewan dan tumbuhan. Ada lagi misalnya polusi air yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu dan mati. Demikian pula polusi air dapat menyebabkan kepunahan pada hewan. Misalnya hewan apa? Ikan yang paling utama. Akibat polusi air tersebut, ikan-ikan dapat mati karena keracunan. Sehingga burung pemakan ikan juga akan ikut keracunan. Bahkan kita yang makan ikan juga akan ikut keracunan anak-anak. Sungguh mengerikan ya. Lalu apa lagi? Contoh lain seperti penyemprotan pestisida pada tanaman, pembuangan limbah industri ke sungai atau laut, dan kecelakaan kapal tanker merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Anak-anak, punahnya beberapa spesies hewan selain akibat kerusakan hutan dan pencemaran juga disebabkan oleh adanya kegiatan perburuan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, punahnya hewan itu, manusia juga ikut andil di dalamnya anak-anak. Hewan-hewan itu diburu untuk diambil kulitnya, tanduk, gading, cula, dan telurnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak-anak. Akibat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan, beberapa hewan dan tumbuhan terancam kepunahan. Hewan itu seperti gajah, harimau, komodo, tapir, anoa, orangutan, cendrawasih. Dan masih ada lagi anak-anak. Populasi hewan-hewan itu sangat terbatas. Dan apabila hal ini dibiarkan, lambat laun hewan itu akan punah. Apa artinya? Kita tidak akan lagi menemukan hewan-hewan itu di muka bumi ini anak-anak.
Lalu beberapa jenis tumbuhan yang terancam kepunahan misalnya tanaman alpina, tanaman bunga Rafflesia arnoldi, Amorphopalus titanium, dan tanaman keben. Punahnya beberapa jenis tumbuhan selain disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan polusi air, juga disebabkan karena adanya perambanan hutan. Yang semula hutan belantara diubah menjadi tempat permukiman penduduk atau pusat industri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup. Antara makhluk hidup satu dengan yang lain saling memiliki hubungan keterkaitan dan hubungan ketergantungan. Akibatnya, apabila salah satu jenis makhluk hidup terganggu, maka makhluk hidup lainnya juga ikut terganggu. Kepunahan salah satu makhluk hidup mengakibatkan kepunahan jenis makhluk hidup yang lainnya. Sama seperti jika tumbuhan punah, maka kita akan juga punah. Kenapa? Karena kita tidak akan memiliki sumber makanan. Nah, itulah sebabnya perlu adanya upaya untuk melestarikan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Lingkungan harus dijaga kelestariannya. Pelestarian makhluk hidup sangatlah penting bagi upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan alam ini. Nah, anak-anak, ada beberapa cara untuk menjaga kelestarian jenis makhluk hidup sendiri. Antara lain dengan cara mengadakan konservasi, menyediakan suaka alam seperti suaka margasatwa dan cagar alam, serta pembiakan buatan atau inseminasi. Selain itu, untuk menjaga kelestarian jenis makhluk hidup hewan atau tumbuhan, kalian juga dapat dilakukan dengan cara membuat kebun binatang. Seperti kebun binatang yang ada di Palembang Punti Kayu. Konservasi adalah perlindungan hewan dan habitatnya. Antara lain dengan cara membuat undang-undang untuk melindungi hewan yang terancam punah. Nah, anak-anak, suaka alam adalah tempat perlindungan terhadap jenis-jenis makhluk hidup yang terancam kepunahan. Misalnya, suaka margasatwa untuk melindungi hewan-hewan langka, cagar alam untuk melindungi tanaman-tanaman langka. Terdapat beberapa tempat suaka alam di Indonesia ini, seperti Taman Nasional di Pulau Komodo untuk melindungi binatang binatang komodo. Lalu ada suaka margasatwa Ujung Kulon yang berada di Jawa Barat untuk melindungi Ada yang tahu? Untuk melindungi banteng, badak bercula 1, rusa, buaya, dan juga burung merak. Burung merak yang bulunya indah itu loh. Tahu kan? Suaka margasatwa Gunung Leuser yang berada di mana? Ada yang tahu? Ya, ada di Aceh untuk melindungi orangutan, gajah, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Selanjutnya cagar alam Arjuna Lalijiwo yang berada di Jawa Timur untuk melindungi tanaman cemara dan tanaman alpina. Lalu ada juga cagar alam Rafflesia arnoldi. Untuk apa? Ya, untuk melindungi tanaman Rafflesia arnoldi. Di lingkungan suaka alam, orang dilarang berburu hewan atau memetik dan mengambil tanaman dan mencoret-coret dengan cat. Jadi kalau kalian ke suaka alam, kalian tidak boleh mengotori dan mencemari lingkungan tersebut, anak-anak, karena itu akan sangat berbahaya. Selain dengan cara membuat cagar alam, upaya untuk mengatasi kepunahan jenis tanaman tertentu dapat dilakukan dengan cara pengusahaan tanaman dengan sistem hidroponik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Pintar. Kalau kalian sudah mengerti, berarti tidak ada yang perlu ditanyakan ya? Atau ada yang mau tanya? Tidak ada? Berarti semua murid-murid Ibu pintar. Alhamdulillah. Ilmu yang kalian terima diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan memberikan kalian tugas.
Anak-anak, tugasnya kalian kerjakan halaman 75, uji kompetensi. Kalian kerjakan secara mandiri, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita koreksi bersama anak-anak. Anak-anak, berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Ayo kita buat kesimpulan bersama-sama. Antara makhluk hidup dengan lingkungan ada hubungan saling keterkaitan. Lalu kelompok makhluk hidup yang sejenis dan bertempat tinggal pada tempat tertentu disebut dengan populasi. Kelestarian populasi suatu jenis makhluk hidup tergantung pada lingkungannya. Lalu kerusakan lingkungan dapat mengancam kelestarian populasi makhluk hidup. Kerusakan lingkungan mengakibatkan beberapa jenis hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Beberapa jenis hewan juga terancam kepunahan. Misalnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, gajah, harimau, anoa, dan masih ada lagi. Punahnya beberapa spesies hewan antara lain disebabkan karena kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan kegiatan perburuan liar. Jadi jika ada saudara kalian yang melakukan perburuan liar, harus kalian larang, karena itu menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi. Dan beberapa jenis tanaman yang terancam punah ada tanaman alpina dan Rafflesia arnoldii. Polusi air dan perambanan hutan juga merupakan penyebab terancamnya kelestarian beberapa spesies tanaman. Untuk menjaga kelestarian beberapa jenis makhluk hidup dari kepunahan, kita dapat melakukan cara konservasi dan menyediakan kawasan untuk suaka alam. Anak-anak, upaya pelestarian lingkungan hidup sangatlah penting karena makhluk hidup memiliki hubungan saling keterkaitan. Karena itulah mari kita lestarikan sama-sama makhluk hidup lain agar keberlangsungan makhluk hidup dapat kita jaga sama-sama. Berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak.